Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji kita syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, rahmat karunia-Nya, sehingga kita pada hari ini yang berbahagia ini dapat hadir dalam acara sangat bermakna bagi lembaga kampus ini, masyarakat daerah ini, suatu kegiatan yang diberi nama dengan Seminar Internasional dengan judul The First Al-Muslim International Conference on Science, Technology and Society di Auditorium Abdul Syekh Sanad, Universitas Al-Muslim. Selawat dan salam kita persembahkan kemampuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah merubah perilaku kehidupan manusia dari alam jahiliyah ke dunia yang berlimpah tahun ini. Yang saya hormati Bapak Bupati Diren atau yang mewakili beliau, Bapak Ketua DPR Diren, yang saya hormati yang kami muliakan Ibu Dr. Insinyur Paristianti MP, Ibu Direktur Pembelajaran, mewakili Bapak Dirjen, mewakili Bapak Menteri STT dalam hal ini, Bapak Haji Anwar Idris, anggota DPR RI Komisi 10, mendampingi Ibu, orang tua kami yang terus membina kami, Bapak Koordinator seperti sudah kita bahas, Bapak Prof. Jamaluddin Idris MD, cukup setia kepada kampus ini, terus beliau mendampingi kami dalam pengembangan lembaga kita ini. Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ibu Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Akademi, sebagian besar yang hadir dalam kegiatan ini dalam Provinsi Aceh, para kepala sekolah dari SD, SMP, SMA dalam Provinsi, Bapak Ketua Pembina Yayasan, Ketua Yayasan, dan para peserta seminar yang dalam ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang pertama, atas nama seluruh sindikat akademika Universitas Al-Muslim Diren Aceh, kami mengucapkan selamat datang di kampus ini, kampus yang berada di Kecamatan Sangan, di kampung, di desa, dalam yang memiliki kearifan lokal dalam mementingkan pendidikan. Sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, para orang tua kami di sini telah menganjurkan anak-anak mereka untuk bersekolah, termasuk kepada anak perempuan. Maka tidak mengherankan dari kecamatan tercipta ini banyak melahirkan intelektual-intelektual terkemuka di Aceh, nasional bahkan di dunia. Walaupun kampus ini berada di kampung, di desa, namun tidak menjadi halangan bagi kami untuk maju dan berkembang seperti universitas lain di kota-kota besar. Kami memiliki motto ex locality impact globality, yang bermakna walaupun kami berada di kampung, desa, namun apa yang kami lakukan akan berdampak secara global. Bapak sekalian, kami seorang kampung, tapi tidak kampungan. Hadirnya kami muliakan, Universitas Muslim memiliki 6 fakultas, 1 program diploma,
23 program studi. Jumlah mahasiswa 13.000 lebih dengan alumni hampir 20.000. Alhamdulillah, berkat bantuan sepenuhnya dari Ibu Direktur, tahun depan kita akan menambah 8 program studi baru sudah di mana SK posisinya sudah di meja Pak Menteri saya dengar, tapi sudah disetujui, yaitu penambahan program studi dari 23 menjadi 32, yaitu hubungan internasional S1, kehutanan S1, teknik pengolahan pertanian S1, arsitektur S1, teknik mesin S1, ekonomi Islam S1, teknologi pembelajaran S1, dan administrasi pabrik manajemen pabrik S2. Ini sudah di meja Menteri. Tadi malam Ibu Direktur banyak sekali berbicara sampai jam 12 dengan cerita sekali ini. Beliau katanya akan mengawal terus izin ini sehingga dapat diterima mahasiswa untuk masyarakat daerah ini pada tahun yang akan datang. Kampus Pertista ini merupakan kampus kebangsaan. Penyebutan kampus kebangsaan tidaklah berlebihan, karena di tempat ini banyak melahirkan tokoh pembaharu dunia pendidikan Islam. Dan pergerakan dalam melawan penjajah Belanda berawal dari pemikiran Ibu Abdurrahman Rahmat yang didukung kalangan ulama, ulebaran pesanan, ampun Syekh Sanan, Tengku Syekh pesanan Muhammad Zuhad Al-Syekh. Rumah beliau hari ini adalah di sebelah kita ini yang sudah dijadikan sebagai kampus. Sejarah dunia pendidikan di pesanan, di negeri pesanan ini dimulai tepatnya pada tanggal 21 Januari 1348 Hijriah bertepatan dengan 24 Oktober 1929. Organisasi yang diberi nama Jamaah Muslim yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, keagamaan yang terbentuk di Nanggroe Pesanan. 10 tahun setelah pendirian Jamaah Muslim terbentuk, sebuah wadah perkumpulan para ulama yang bernama Persatuan Ulama Suku Aceh pusat di Matang Lumpang 2 di Kota Pesanan pada tanggal 5 Mei 1939 bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1308 Hijriah. Pada awal berdirinya pusat menekankan pada aspek keagamaan di lembaga ini gerakan pada waktu itu. Namun dalam perkembangan pusat dimusuhi oleh Belanda. Itu semua karena aktivitas pusat berhasil mencerdaskan rakyat Aceh serta menanamkan semangat jihad yang tinggi melawan penjajah. Aceh dan pusat yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Jarak Jamaah Muslim dan pusat telah menjadi lokus dan inspirasi bagi kelahiran Majelis Ulama Indonesia hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Muslim Pesanan melalui sejarah panjang, Jamaah Muslim Pesanan telah meletakkan suatu fondasi sejarah dalam pergerakan nasionalisme di Indonesia. Jalan pada masa lampau menjadi inspirasi dan pemacu semangat kami seluruh jajaran sekitar akademika untuk memajukan Universitas Muslim menjadi universitas yang profesional, unggul, selami kami terus berbenah diri dalam perbaikan tata kelola program ini, berupaya melaksanakan sistem penjaga mutu dan meningkatkan sumber daya dosen dan stafnya. Kami akan berupaya dan selalu optimis serta memiliki harapan impian besar untuk mewujudkan universitas ini menjadi research university, world class university. Hadirin yang kami hormati, kami ingin berkenalan sedikit kepada diri. Kabupaten ini memiliki potensi besar, luar biasa dalam hal kekayaan sumber daya alam dan letaknya juga strategis yang berada di persimpangan 4 kabupaten, yaitu Benar Meriah, Aceh Tengah, Pidijaya, Aceh Utara dan Kepulauan Semarang. Posisi ini yang sangat strategis menjadikan Biren memiliki potensi ekonomi besar
sebagai jalur segitiga emas penyelenggara ekonomi Aceh. Selain kaya dari segi letak dan potensi alam, kabupaten ini juga kaya dengan sejarah dan budaya. Tidak berlebihan apabila kita mengatakan kabupaten ini adalah kabupaten heritage, kabupaten yang kaya dengan warisan budaya dan sejarah. Banyak lokasi karangan sejarah yang menggambarkan kebesaran Sirahirun, melalui dari keberadaan kerajaan Jepang pada abad ke-13, keberadaan rumah dan makam Sun Silangan, sastrawan besar dunia lain, tempat terjadinya perang Batik ini sebagai benteng terakhir perlawanan rakyat Aceh dalam mempertahankan serangan saudara kolonial Belanda, tempat lahirnya Jatuh Muslim, kita bakal Muslim Sangan dan Duta Muslim dan Persatuan Ulama Aceh, benteng pertahanan Republik Indonesia dalam menghadapi agresi militer Belanda kedua, lokasi tempat pendidikan kader Kuliah Militer, dan menjadi lokasi hijrah Presiden Soekarno dalam mengatur strategi mempertahankan kemerdekaan hingga pernah menjadi ibu kota provinsi Republik Indonesia di Tuhanan ini. Hadirin yang kami hormati, melalui sambutan ini ingin kami menyampaikan keinginan secara langsung untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Biren karena membangun dunia riset dan memanfaatkan hasil inovasinya tidak hanya menjadi tanggung jawab universitas atau lembaga riset semata, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama antara universitas dan lembaga riset, pihak pemerintah dan swasta atau badan usaha, lembaga donor dan media massa. Pemerintah dan universitas yang ada di daerah harus sama-sama proaktif dalam membangun jaringan kemajuan daerah. Ini Aceh yang sangat kurang keberadaan industri perlu mendapat perhatian, dukungan penuh pemerintah daerah dalam hal memfasilitasi dan membangun kemitraan untuk pihak swasta atau lembaga donor dan juga menganggarkan program-program riset dan teknologi dalam APBD dan APBD yang diperuntukkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Hadirin yang kami, sebelum menutup kata sambutan ini, kami ingin mengutip kata-kata inspiratif dari pidato Profesor Dr. Abdul Kalam yang diungkapkan kembali oleh seorang guru besar UGM dan mantan ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di periode 2002-2010, yaitu Profesor Umar Jenny, yang isinya pada tanggal 15 Oktober 2015, yaitu kegiatan para peneliti di lembaga riset terkendala karena instrumen yang telah usang dan tidak dikelola dengan baik. Padahal dalam berinovasi, peneliti kita tidak boleh kalah dengan para peneliti asing. Ini dibuktikan dengan prestasi mereka ketika melakukan riset di negara maju. Hal ini menjadi tantangan besar bagi kita, bagi kampus ini, untuk terus berbenah memikirkan hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.